Halo semuanya, salam jumpa lagi bersama saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah degree of comparison atau derajat pembandingan. Apa itu derajat pembandingan, bagaimana bentuk-bentuknya, dan bagaimana contoh penggunaannya di dalam kalimat. Semuanya akan kita bahas di sini. So get yourself ready, stay tuned, and let's check it out. Pay attention, pay attention, pay attention to me. Pay attention, pay attention. Kita lihat yang paling pertama adalah pengertiannya. Kita lihat kata per kata. Degree dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai derajat atau tingkat atau kadar, dan comparison adalah perbandingan atau pembandingan. Kalau kita mau mensintesa kedua kata tersebut, degree of comparison, kita dapat mensintesanya menjadi tingkatan-tingkatan dalam pembandingan terhadap dua hal atau lebih. Jadi pada hari ini kita belajar untuk membandingkan dua hal atau lebih. Dalam kehidupan kita sehari-hari, hal-hal apa saja yang biasa kita banding-banding? Hanya ada dua elemen dari 8 elemen bahasa yang kita kenal dengan the 8 part of speech yang biasa kita gunakan dalam membuat pembandingan, yaitu kata sifat, adjektif, dan kata keterangan atau adverb. Pada diskusi kita kali ini kita hanya akan fokus pada degree of comparison atau pembandingan untuk kelas kata adjektif saja. Kita akan berbicara tentang adverb atau kata keterangan pada video berikutnya right after this one. Oleh karena itu, ikuti terus video pembelajaran ini. Kita lanjut dulu. Degree of comparison terbagi dalam 3 tingkat, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Mari kita bahas satu persatu ketiga tingkatan tersebut. Kita bahas yang paling pertama adalah positive degree. Mari kita kembangkan kalimat dengan basic adjective berikut. Tania is a beautiful girl. Kalimat ini masih kalimat dasar di mana kata sifatnya beautiful belum kita tambahkan dengan unsur-unsur yang lain. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata sifat memberikan keterangan pada kata benda. Maka pada kalimat ini dapat kita simpulkan bahwa kata bendanya belum kita bandingkan dengan benda yang lain. Kata benda dalam kalimat ini adalah Tania, nama orang. Untuk membuatnya menjadi positive degree, kita tambahkan s di depan dan di belakang kata sifat. Maka kata beautiful kita tadi akan berubah menjadi s beautiful s. Itu yang pertama. Hal yang kedua, karena ini adalah pembandingan, maka ke-beautifulan Tania tadi kita bandingkan dengan ke-beautifulan benda yang lain yang setara. Misalnya nama orang, kalau Tania perempuan maka kita bandingkan juga dengan perempuan. Misalnya Cynthia, sama-sama perempuan kan. Maka kalimat itu akan menjadi Tania is as beautiful as Cynthia. Atau kita bisa membuat kalimat metafora dengan bentuk pembandingan. Misalnya Tania is as beautiful as the moon. Tania secantik rembulan. Bentuk pembandingan yang kedua adalah comparative degree. Pada bentuk ini ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan. Namun kita lanjut dulu dengan contoh kalimat kita yang ada. Kata beautiful atau kata sifat kita pada kalimat ini kita tambahkan more di depannya dan than di belakangnya menjadi more beautiful than. Itu langkah yang paling pertama. Langkah keduanya sama dengan yang tadi pada positive degree, yaitu apa? Membandingkan kata bendanya dengan kata benda lain yang setara. Misalnya Cynthia tadi sama-sama perempuan. Tania is more beautiful than Cynthia. Dalam bahasa Indonesianya Tania lebih cantik dari Cynthia.
Apakah hanya more plus kata sifat plus than saja untuk rumusan membuat pembandingan tingkat kedua atau comparative degree? Jawabannya tidak. Ada bentuk lain, yaitu dengan menambahkan akhiran er pada kata sifat. Lalu kapan kita menggunakan more dan kapan kita menggunakan akhiran er pada kata sifat untuk membentuk comparison degree? Semuanya tergantung pada jumlah suku kata dari kata sifat. Mari kita lihat tabel berikut untuk lebih jelas. Untuk kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, seperti kata cold, kita hanya menambahkan er, imbuhan er di belakangnya, dan akan berubah menjadi colder. Satu suku kata yang berakhiran dengan huruf e, misalnya pada kata white, kita tinggal tambahkan huruf r saja di belakangnya, jadi wider. Satu suku kata yang berakhiran dengan huruf y atau huruf y, misalnya pada kata dry, kita hilangkan y-nya, y itu kita ubah menjadi i, kemudian kita tambahkan er setelah mengubah y menjadi i, sehingga menjadi dryer. Kemudian satu suku kata yang secara berurutan berakhiran dengan satu huruf vokal dan satu huruf konsonan, seperti pada kata hot, huruf terakhir konsonannya digandakan, kemudian kita menambahkan akhiran er di belakangnya menjadi kata hotter, hot menjadi hotter. Kemudian dua suku kata yang berakhiran dengan huruf y itu sama seperti di atas pada dry tadi. Misalnya pada kata happy, kita menghilangkan huruf y-nya, kemudian kita tambahkan ier. Y-nya, y-nya kita ubah menjadi i, kemudian tambah er di belakangnya menjadi happier. Happy menjadi happier. Kemudian dua suku kata secara umum, misalnya pada kata modern, kita tidak menambahkan imbuhan lagi, tapi kita menggunakan kata more di depan kata sifatnya. More modern, modern menjadi more modern. Kemudian tiga suku kata atau lebih, untuk tiga suku kata atau lebih seperti kata beautiful kita tadi, itu sama seperti dua suku kata yang tidak berakhiran dengan huruf y, seperti pada kata modern tadi. Beautiful menjadi more beautiful, kita hanya menambahkan more, kita tidak menambahkan imbuhan lagi. Bentuk pembandingan yang ketiga adalah superlative degree. Bentuk ini juga mempunyai aturan seperti bentuk sebelumnya, tapi kita lanjut dulu dengan contoh kalimat kita yang ada. Pada tingkat pembandingan ini, kata sifat kita beautiful kita tambahkan dengan kata the most menjadi the most beautiful, dan kata bendanya kita bandingkan dengan semua kata benda sejenis di suatu lokasi tertentu. Misalnya, Tania is the most beautiful girl in the world. Kata bendanya adalah Tania, jenisnya adalah perempuan, dan lokasinya adalah world, dunia. Kita bisa buat lokasinya menjadi lebih spesifik, seperti misalnya di Pencase Oeleta. Misalnya, Tania is the most beautiful girl in Pencase Oeleta. Selain menambahkan kata most, the most untuk tingkatan pembandingan ini, kita juga dapat menggunakan akhiran est, tergantung pada jumlah suku kata dari kata sifatnya, sama seperti tadi pada comparison degree, comparative degree maksudnya. Kita lihat tabelnya. Rumusan bentuk perubahan dari bentuk superlatif juga hampir sama seperti bentuk komparatif tadi, di mana satu suku kata umumnya seperti pada kata cold, dia tinggal kita tambahkan est di belakang, imbuhan est di belakang. Jangan lupa kita juga harus menambahkan artikel the menjadi the coldest. Satu suku kata yang berakhiran dengan huruf e pada kata white, tinggal kita tambahkan st saja di belakang, st bukan st, menjadi widest.
Kemudian satu suku kata yang berakhiran dengan huruf Y pada kata dry. Y-nya kita hilangkan, Y-nya kita hilangkan, kita ganti dengan I, kemudian tambah EST di belakang menjadi driest, the driest. Artikelnya harus tetap masuk the. Kemudian satu suku kata yang secara berurutan berakhiran dengan satu huruf vokal dan satu huruf konsonan seperti pada kata hot tadi. Huruf terakhir, huruf konsonannya kita gandakan, kemudian kita tambahkan dengan EST menjadi the hottest. Kemudian dua suku kata yang berakhiran dengan huruf Y seperti pada kata happy. Huruf Y-nya kita hilangkan, kemudian kita tambahkan EST menjadi happy, menjadi the happiest. Kemudian dua suku kata umumnya tanpa huruf Y, huruf Y di belakangnya seperti pada kata modern, maka kita tambahkan kata most di depannya, the most modern. Kemudian tiga suku kata atau lebih seperti pada kata beautiful, kita lihat tadi menjadi the most beautiful. Itulah gambaran secara umum tentang materi kita hari ini. Degree of comparison bagaimana, apakah sudah jelas atau masih ada yang kurang? Kita sudah membahas tentang apa itu derajat pembandingan, bagaimana bentuk-bentuknya dan bagaimana contoh penggunaannya di dalam kalimat. Sekarang mari kita coba, mari kita uji apa yang sudah kalian peroleh pada hari ini. Coba kalian selesaikan soal-soal berikut. Simpulkan, yang pertama, simpulkan apa itu A. Positive degree, B. Comparative degree, dan C. Superlative degree. Kalian buat kesimpulan tentang derajat-derajat atau tingkatan-tingkatan itu. Dan pertanyaan yang kedua adalah ubah kalimat di bawah ini menjadi bentuk positif, komparatif, dan superlatif degree. Yang pertama, Kupang is big, dan yang kedua, English is easy. Kalian bisa hentikan dulu videonya, tulis jawaban kalian pada selembar kertas, dan kita akan kembali untuk bersama melihat hasil pekerjaan kalian. Oke, go. Pay attention, pay attention, pay attention to me. Pay attention, pay attention. Kembali lagi dengan pembelajaran kita hari ini. Mari kita lihat bersama apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Yang pertama, apa itu positive degree? Positive degree adalah tingkat pembandingan yang setara, di mana dua objek yang kita banding-bandingkan memiliki nilai yang sama. Tania is as beautiful as Cynthia. Tania sama cantiknya dengan Cynthia. Kecantikan Tania yang kita bandingkan dengan Cynthia tadi memiliki nilai yang setara dalam pembandingan ini. Berikutnya adalah comparative degree. Comparative degree adalah pembandingan dua objek sejenis, di mana satu objek memiliki nilai yang lebih dari objek lainnya, ditandai dengan kata more than. Tania is more beautiful than Cynthia. Tania lebih cantik dari Cynthia. Atau jika kita ganti kata beautiful dengan kata pretty, ingat hanya ada dua suku kata, maka penambahannya adalah imbuhan ER. Namun hilangkan dulu huruf Y dan diganti dengan huruf I. Dilanjutkan dengan ER menjadi prettier. Tania is prettier than Cynthia. Maknanya juga tetap sama. Tania lebih cantik dari Cynthia. Dan yang ketiga adalah superlative degree. Pembandingan antara beberapa objek sejenis di satu lokasi tertentu, di mana satu objek di antaranya memiliki nilai paling tinggi di antara semuanya. Tania is the most beautiful girl in the world. Jenis objeknya adalah girl atau perempuan dalam bahasa Indonesianya. World atau dunia adalah lokasinya. Beautiful atau cantik adalah hal yang diperbandingkan. Dan Tania adalah objek yang paling tinggi nilainya. Kita lanjut pada soal yang kedua, yaitu tentang mengubah kalimat dari basic adjective tadi menjadi bentuk posesif, komparatif, dan superlatif. Yang pertama, Kupang is big.
kita harus perhatikan atau pastikan lebih dahulu bahwa Kupang adalah sebuah kota. Jadi kita bandingkan juga dengan kota-kota yang lain. Katakanlah Soe, kota Soe. Bentuk positifnya, Kupang is as big as Soe. Kupang sama besar dengan Soe. Bentuk komparatifnya, Kupang is bigger than Soe. Ingat aturannya kan? Satu suku kata dan berakhir dengan secara berurutan dengan satu vokal dan satu konsonan, maka huruf terakhirnya digandakan sebelum ditambah er. Big menjadi bigger. Kemudian bentuk superlatifnya, Kupang is the biggest city in Timor Island. City adalah jenisnya dan Timor Island adalah lokasi. Yang kedua, English is easy. Kata bandanya adalah English. Kira-kira apa jenisnya? Bisa bahasa, bisa pelajaran. Apa yang kalian pilih? Oke, untuk kesempatan ini kita pilih saja pelajaran. Berarti sebentar kita akan bandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kemudian kata sifatnya adalah easy. Kita lihat di sana ada berapa suku kata? Ada 2 suku kata dan berakhiran dengan huruf Y atau huruf Y. Masih ingat aturan yang di depan tadi kan? Sekarang kita lihat bentuk positifnya. English is as easy as math. English, pelajaran bahasa Inggris itu segampang pelajaran matematika. Itu untuk bentuk positifnya. Untuk bentuk komparatifnya, English is easier than math. Bahasa Inggris lebih gampang dari pelajaran matematika. Bentuk superlatifnya, English is the easiest lesson in the school. Bahasa Inggris adalah pelajaran yang paling gampang di sekolah. Oke. Bagaimana dengan hasil kalian? Saya pikir sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau masih bingung bisa kalian putar lagi videonya. Jangan lupa tekan tombol like kalau video ini bermanfaat untuk kalian, dan tekan tombol subscribe dan notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. See you again in the next video and ciao.